Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti semua pembelajaran. Untuk kali ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika dasar. Oke, untuk saat ini kita akan membahas yaitu materi tentang matrik. Oke anak-anak, untuk matrik kali ini yang akan kita bahas yaitu nanti tentang kesamaan dua matrik. Tetapi sebelum sampai ke kesamaan dua matrik, kalian harus tahu dulu apa itu matriks. Definisi matrik yaitu adalah suatu himpunan skalar yang disusun secara 4 persegi panjang menurut aturan baris dan kolom. Jadi di dalam matrik itu ada baris, ada kolom. Baris itu yang dituliskan secara mendatar, sedangkan kolom itu dituliskan secara vertikal. Sedangkan untuk bentuk umum matrik bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk dalam matrik ini disebut sebagai elemen matrik. Nah, elemen matrik di sini ada A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Ini disebut sebagai baris A11, A12, dan A1N. Ini disebut sebagai baris pertama. Sedangkan A21, A22, dan seterusnya ini disebut sebagai baris kedua. Sedangkan untuk kolomnya A11, A21, dan seterusnya ini ke bawah ini disebut sebagai kolom pertama. Untuk A12, A22, dan seterusnya ini disebut sebagai kolom kedua. Selain definisi matrik, kalian harus tahu juga yaitu tentang ordo matrik. Ordo suatu matrik dapat dituliskan sebagai perkalian dua buah bilangan positif. Untuk bilangan pertama itu menyatakan baris pada matrik tersebut, sedangkan untuk bilangan kedua yaitu menyatakan banyaknya kolom matrik tersebut. Sebagai contoh, di sini ada matriks A. Ada matriks A, itu banyaknya baris adalah 3. Ini banyaknya baris 3. Sedangkan banyaknya kolom itu ada 2. Maka ordo dari matriks A ini bisa kita tuliskan menjadi 3 kali 2. Ya, sebelumnya kita lihat lagi di sini untuk penamaan matriks itu menggunakan huruf besar. Menggunakan huruf besar. Oke anak-anak, kita sekarang akan membahas yaitu tentang kesamaan dua matrik. Dua matriks A dan B itu dikatakan sama, itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Kedua-duanya harus terpenuhi semua, yaitu yang pertama bahwa kedua matrik A dan B tersebut mempunyai ukuran atau ordo yang sama. Ukuran atau ordonya harus sama. Syarat yang kedua yaitu elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian letaknya itu mempunyai nilai yang sama. Dua buah matrik baru bisa dikatakan sama. Syaratnya tadi kedua matrik tersebut harus memenuhi keduanya. Yaitu yang pertama ukurannya atau ordonya sama. Yang kedua elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Sebagai contoh, kita lihat di sini yaitu matriks A dan B. Matriks A di sini banyaknya baris ada berapa? Ya, banyaknya baris di sini ada 2. Matriks B banyaknya baris ada berapa? Ada 2 juga. Untuk matriks A banyaknya kolom ada 3. Matriks B banyaknya kolom juga 3. Maka matriks A dan B ini ordonya bisa dituliskan yaitu berapa kali berapa? Ya, 2 kali 3. Nah, untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Karena kedua matriks ini mempunyai ordo yang sama. Apakah syarat yang kedua yaitu terpenuhi, yaitu elemen-elemen yang seletak itu harus mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita lihat elemen matriks A. Elemen
baris pertama kolom pertama itu sama dengan 1. Elemen matriks B baris pertama kolom pertama juga sama dengan 1. Elemen matriks A baris pertama kolom kedua sama dengan 2. Elemen matriks B baris pertama kolom kedua juga sama dengan 2. Oke, untuk elemen-elemen yang lainnya yang seletak itu nilainya juga sama. Maka matriks A dan B itu bisa kita tuliskan matriks A sama dengan matriks B karena kedua matriks ini memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak itu juga mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita lihat lagi matriks C dan matriks D. Apakah matriks C dan matriks D itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama? Kita lihat bersama-sama. Matriks C itu mempunyai berapa baris? Matriks C itu mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Sehingga ordonya adalah 2 kali 3. Untuk matriks D itu juga mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Ordonya juga 2 kali 3. Matriks C dan matriks D itu mempunyai ordo yang sama. Syarat pertama terpenuhi. Tetapi apakah syarat yang kedua terpenuhi? Kita lihat elemen-elemen pada setiap matriks. Sekarang kita lihat matriks C dulu. Matriks C, elemen pada baris pertama, kolom pertama nilainya adalah 1. Sedangkan matriks D, elemen pada baris pertama, kolom pertama itu nilainya berapa? Nah, di sini nilainya adalah 2. Nah, dari satu elemen ini saja yang kita lihat, itu sudah tidak sama untuk elemen yang bersesuaian. Maka syarat kedua tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu, matriks C dan matriks D itu bisa dituliskan bahwa matriks C tidak sama dengan matriks D. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada matriks E dan matriks F. Kita lihat dulu ordonya. Matriks E di sini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Maka ordonya adalah 2 kali 3. Matriks F itu juga mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Ordonya juga sama-sama 2 kali 3. Tetapi kita lihat matriks F di sini untuk elemen pada baris pertama, kolom pertama itu merupakan suatu variabel. Apabila matriks E dan F ini agar sama, maka X di sini harus kita ganti dengan 1. Karena elemen-elemen yang lain itu nilainya sudah sama semua. Matriks E dan F bisa dikatakan sama jika nilai X itu kita ganti dengan 1. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas yaitu tentang transpos suatu matriks. Transpos suatu matriks itu adalah merupakan matriks baru yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom dari matriks semula dan sebaliknya mengubah kolom menjadi baris. Transpos suatu matriks A itu bisa dinotasikan dengan A pangkat T. Pangkatnya bisa kecil, bisa juga dengan T dengan menggunakan huruf kapital. Ini adalah bisa dibaca dengan A transpos. Ini juga bisa dibaca dengan A transpos. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh kita lihat di sini ada contoh yaitu ada matriks A. Matriks A itu baris pertama elemennya adalah 2 dan 3. Baris kedua 4 dan negatif 1. Baris ketiga elemennya 0 dan 1. Sedangkan kolom pertama elemennya adalah 2, 4, dan 0. Kolom kedua elemennya adalah 3, negatif 1, dan 1. Sekarang kita lihat transposnya. Transpos dari matriks A itu bisa kita tuliskan yang tadinya sebagai kolom, di sini 2, 4, 0 itu semula sebagai kolom, kita tuliskan menjadi dalam bentuk baris.
yang tadinya berupa baris 2 dan 3 itu sebagai baris pertama, di sini akan berubah menjadi kolom. Sehingga transpos dari matriks A itu baris yang pertama adalah 2, 4, dan 0 elemennya, dan elemen baris keduanya adalah 3, negatif 1, dan 1. Ini mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke, untuk contoh soal, di sini diketahui matriks A dan matriks B. Matriks A itu matriks yang berordo 2 kali 3, matriks B itu adalah matriks yang berordo 3 kali 2. Matriks A itu elemen baris pertamanya adalah A, 3, dan 4. Elemen pada baris keduanya 6, C, dan B. Sedangkan matriks B itu elemen pada baris pertamanya 1 dan 6, elemen pada baris keduanya 3 dan 5A, elemen pada baris ketiganya 4 dan negatif 2. Tentukan nilai A, B, dan C jika A sama dengan matriks A itu sama dengan matriks B transpos. Jadi matriks B nanti akan diubah dari kolom menjadi baris dan dari baris akan berubah menjadi kolom. Oke? Oke, jawaban dari soal tadi. Di sini jika diketahui matriks B itu ini, maka transpos dari matriks B yang semula itu kolom pertamanya 1, 3, dan 4 elemennya, dan kolom kedua 6, 5A, dan negatif 2, di sini akan berubah yang tadinya kolom menjadi baris dan yang tadinya baris akan berubah menjadi kolom. Sehingga apabila di sini matriks A sama dengan matriks B transpos, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ini dua buah matriks ini dikatakan sama, matriks A sama dengan matriks B transpos itu apabila mempunyai ordo yang sama. Ordonya di sini 2 kali 3. Ini ordonya juga 2 kali 3. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak itu juga harus sama. Matriks A ini elemen pada baris pertama kolom pertama adalah A. Sedangkan matriks B elemen pada baris pertama kolom pertama adalah 1. Agar kedua matriks ini sama, maka di sini bisa kita peroleh bahwa nilai A itu harus sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 2, dan nilai C sama dengan 5. Demikian anak-anak untuk penjelasan mengenai kesamaan dua buah matriks. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Setelah ini kalian silahkan pelajari dan kerjakan soal di Google Form. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.